Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Widianti Putri dengan nomor pokok mahasiswa B1A019017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lembaga pembiayaan, yaitu leasing. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Kegiatan lembaga pembiayaan ini dilakukan oleh perusahaan pembiayaan. Salah satu contoh bidang usaha yang dijalankan oleh perusahaan pembiayaan adalah sewa guna usaha atau leasing. Pengertian leasing menurut ketentuan pasal 1 huruf A Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169 Tahun 1991 tentang kegiatan sewa guna usaha. Sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh lese selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Nah, sumber hukum dalam leasing ini yaitu adalah Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Selanjutnya, siapa saja sih pihak-pihak yang ada di dalam leasing ini? Pihak dalam sewa guna usaha ini yang pertama yaitu ada pihak lessor atau yang menyewakan. Adalah perusahaan sewa guna usaha yang memiliki hak kepemilikan atas barang modal. Perusahaan leasing menyediakan pembiayaan dengan cara sewa guna usaha kepada pihak yang membutuhkan. Yang kedua, ada pihak lese atau yang menyewa, yaitu perusahaan atau pengguna barang modal yang memiliki hak opsi pada akhir kontrak sewa guna usaha. Dan yang ketiga, ada pihak supplier, yaitu penjual barang modal yang menjadi objek sewa guna usaha. Harga barang modal tersebut dibayar tunai oleh lessor kepada supplier untuk kepentingan lese. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mekanisme terjadinya leasing. Pada tahap yang pertama, yaitu setelah menentukan barang modal yang dibutuhkan, lese memilih dan menentukan supplier. Tahap kedua, lese mengisi permohonan leasing dan kemudian setelah dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan, lese mengirimkan permohonannya kepada lessor. Tahap yang ketiga, lessor meneliti keadaan dan kelayakan jalannya perusahaan lese. Setelah menyetujui, lessor akan meminta kepada lese untuk menandatangani kontrak leasing. Bersamaan dengan itu, lese akan menandatangani perjanjian asuransi untuk barang modal yang disewa dengan perusahaan asuransi yang disetujui oleh lessor. Tahap yang keempat, kontrak pembelian barang akan ditandatangani lessor dengan supplier barang tersebut. Dan tahap kelima, supplier selanjutnya akan mengirimkan barang modal yang dibutuhkan lese ke lokasi atau tempat di mana barang modal tersebut akan digunakan. Tahap yang keenam, lese akan menandatangani tanda terima barang modal dan menyerahkannya kepada supplier. Tahap yang ketujuh, supplier menyerahkan surat tanda terima dari lese sebagai bukti pemilihan dan pemindahan pemilikan kepada lessor. Tahap yang ke-8, selanjutnya lessor membayar harga barang modal yang dibutuhkan lese kepada supplier. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap yang ke-9, lessor membayar harga sewa secara berkala kepada lessor sesuai dengan jadwal dan besar harga per periode sesuai dengan perjanjian leasing yang telah disepakati. Selanjutnya, macam-macam leasing. Dilihat dari transaksi yang terjadi antara lessor dan lese, maka sewa guna usaha dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, sewa guna usaha dengan hak opsi. Ciri utama sewa guna usaha dengan hak opsi adalah pada akhir kontrak, lese mempunyai hak pilih untuk membeli barang modal sesuai dengan nilai sisa yang disepakati, atau mengembalikannya kepada lessor, atau memperpanjang masa kontrak sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama. Yang kedua, sewa guna usaha tanpa hak opsi. Ciri utama sewa guna usaha tanpa hak opsi adalah lese berhak menggunakan barang modal selama jangka waktu kontrak tanpa hak opsi setelah masa kontrak berakhir. Selanjutnya, apa saja yang dapat menyebabkan putusnya perjanjian leasing? Yang pertama, putusnya kontrak leasing karena konsensus. Apabila kontrak leasing diakhiri dengan konsensus para pihak, justru pada saat belum ada satu pihak pun yang melakukan prestasi, misalnya pihak lessor belum mencairkan dananya, maka yang terjadi juga bukan pemutusan kontrak, tetapi lebih tepat dikatakan sebagai pembatalan kontrak leasing. Akibatnya, kontrak leasing dianggap tidak pernah ada sama sekali.
Yang kedua, putusnya kontrak leasing karena wan prestasi, yaitu wan prestasi yang didiamkan. Selanjutnya, wan prestasi pemutus kontrak leasing. Karena alasan-alasan tertentu, salah satu pihak memutuskan kontrak leasing yang bersangkutan. Alasan pemutus kontrak adalah karena pihak lain telah melakukan wan prestasi terhadap satu atau lebih klausula dalam kontrak leasing. Selanjutnya, wan prestasi karena barangnya cacat. Secara yuridis, konsekuensi dari cacat atau rusaknya barang leasing sangat tergantung kepada situasi cacatnya atau rusaknya barang tersebut. Untuk itu, ada beberapa kemungkinan yuridis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, cacat tersembunyi, cacat tidak tersembunyi, barang rusak karena kesalahan lese, dan barang rusak bukan karena kesalahan lese. Dan yang terakhir, putusnya kontrak leasing karena force majeure. Apabila hak milik belum beralih kepada lese sebelum hak opsi beli dilaksanakan oleh pembeli, tetapi karena lessor sebagai penyandang dana, maka beban resiko dari suatu leasing yang dalam keadaan force majeure dibebankan kepada lessor. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.